berjumpa dengan saya. Adik-adik, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sevina Mahmud. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, adik-adik, pada video hari ini kita akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan tumbuhan hijau. Nah, adik-adik, pada materi yang berkaitan dengan tumbuhan hijau ini, pertama-tama kita akan membahas materi yang berkaitan dengan fotosintesis, yang kedua cadangan makanan pada tumbuhan, dan yang ketiga tumbuhan sebagai sumber energi. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, apa itu fotosintesis? Baik adik-adik, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar. Tumbuhan hijau mempunyai zat hijau daun yang disebut klorofil. Selain klorofil, dalam proses tumbuhan hijau juga memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Untuk melatih pemahaman adik-adik semua yang berkaitan dengan materi fotosintesis, yuk kita bahas sama-sama soal di bawah ini. Kedua, cadangan makanan pada tumbuhan. Karbohidrat digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh, memperbanyak diri, dan sebagian disimpan sebagai makanan cadangan. Bagian-bagian tumbuhan dapat mengalami perubahan menjadi tempat makanan cadangan. Bagian-bagian itu adalah umbi, batang, buah, dan biji. Umbi akar merupakan akar yang menggembung dan menjadi makanan cadangan. Umbi akar seperti singkong dan wortel tidak akan dapat tumbuh lagi jika umbinya ditanam di tanah. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang menggembung di dalam tanah sebagai makanan cadangan. Umbi batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru ketika umbinya ditanam di tanah. Misalnya pada ketela rambat atau ubi dan kentang. Lapis disebut umbi lapis karena memperlihatkan bentuk berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis digunakan untuk menyimpan makanan cadangan. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Batang. Beberapa jenis tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada bagian batang. Beberapa jenis tumbuhan ini adalah tebu, inau atau sagu, dan bambu. Rimpang atau rizoma adalah bagian batang yang juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Bentuknya bercabang-cabang dan tumbuh mendatar. Dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah. Jadi, selain sebagai makanan cadangan, rimpang juga merupakan alat perkembangbiakan. Misalnya pada jahe, kunyit, bunga tasbih, dan garut. Buah. Beberapa jenis tumbuhan juga menyimpan makanan cadangan pada bagian buahnya loh. Contohnya, sangat bermacam-macam dan sering kita lihat sendiri yang ada di sekitar kita. Tumbuhan ini adalah alpukat, durian, nanas, dan semangka. Berikutnya, tumbuhan sebagai sumber energi. Tumbuhan dapat membuat makanan untuk dirinya dan makhluk hidup lain. Dengan demikian, tumbuhan disebut produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Manusia dan hewan mengambil makanan dari makhluk lain. Manusia dan hewan disebut konsumen. Baik adik-adik, itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bertemu kembali di lain waktu.